Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat pada baginda Rasul, kita termasuk umatnya yang kelak, yang akan dimuliakan, yang akan diberikan kebahagiaan, yang akan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib kembali berpesan kepada kita semua, wabil khusus kepada diri khatib pribadi. Mari selalu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan keimanan dan ketakwaan kita akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada Jumat yang mulia ini, khatib akan memberi judul khutbah kita dengan judul Birrul Walidain, atau berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hubungan antara anak dan orang tua terdapat hak dan kewajiban. Setiap segala sesuatu yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anak, berarti hal itu merupakan hak dari seorang anak. Di antara kewajiban orang tua yang sekaligus adalah hak dari anak-anak mereka ialah di antaranya memberikan nafkah yang baik lagi halal, memberikan pendidikan yang berkesinambungan, serta memberikan cinta, curah kasih sayang dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jika orang tua memiliki kewajiban, maka anak pun demikian juga memiliki kewajiban, dan kewajiban ini pula lah yang menjadi hak dari orang tua terhadap anaknya. Apa kewajiban kita selaku anak yang merupakan hak dari orang tua kita? Yakni berbakti kepada kedua orang tua kita. Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, setelah berbakti kepada Allah, taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, Allah perintahkan kita untuk taat, untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran,
yang khatib bacakan di rukun khutbah tadi, Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Allah sampaikan kepada kita, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, perkataan yang baik kepada mereka. Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Al-Quran menggunakan kata penghubung bi ketika berbicara tentang berbakti kepada kedua orang tua kita. Wabi al-walidain ihsana, atau tadi yang kita baca wabil walidaini ihsana. Padahal bahasa Arab juga membenarkan penggunaan kata li yang berarti untuk dan ila yang berarti kepada untuk penghubung kata ihsan. Namun di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita dengan menggunakan kata bi wabil walidaini ihsana. Menurut para pakar bahasa, kata ilah ini mengandung makna jarak, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki adanya jarak walaupun sedikit dalam hubungan antara anak dan orang tua. Anak harus selalu mendekat dan merasa dekat dengan orang tuanya, bahkan kalau dapat dia melekat kepadanya. Karena itu digunakan kata bi yang mengandung arti ilsaq, yaitu kelekatan. Oleh sebab itu, bakti yang dipersembahkan oleh anak kepada kedua orang tuanya pada hakikatnya bukanlah untuk orang tua tersebut, tetapi untuk diri kita pribadi selaku anak. Itu pula sebabnya tidak dipilih kata penghubung li yang mengandung makna peruntukan. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, janganlah kita merasa ingin jauh dari orang tua, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin selalu mendekatkan kita kepada orang tua kita. Berbaktilah kepada mereka, jagalah ucapan kita kepada mereka, jangan sakiti mereka, jangan sakiti hati mereka, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tak akan mau memberikan maaf kepada kita kalau kita menyakiti hati orang tua. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ridallah fi ridha walidain, suqtullah fi suqtu walidain. Ridha Allah terletak pada ridhonya orang tua, murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Hari ini kalau kita sulit mencari penghidupan, susah kita mencari rezeki, bisa jadi itu terhalang karena bakti kita belum sempurna, belum baik kepada orang tua kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang lagi viral pada saat sekarang ini, artis yang bernama Aldi Taher. Booming, viral dengan usahanya, tapi ternyata ketika dibalik lagi, kenapa bisa seperti ini? Rezekinya begitu mengalir saat sekarang ini, semangatnya untuk berjuang luar biasa. Ketika dilihat di media, ternyata baktinya kepada orang tua sungguh luar biasa.
maka ini Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu rezeki bagi kita yang selalu dekat, bagi kita yang selalu mendoakan, bagi kita yang selalu berbakti kepada orang tua kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita, setelah kita berbakti menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada kita untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ironi kita lihat pada hari ini, ada orang yang tega memutilasi orang tuanya, memutilasi ibunya karena tak dituruti keinginannya. Allah Subhanahu wa taala saja melarang kepada kita, jangankan memutilasi, jangankan memotong-motong tubuh orang tua kita. Berkata saja kepada orang tua kita, Allah melarang kita. Apalagi berbuat seperti itu. Na'udzubillahi min zalik. Maka hadirin kaum muslimin, orang tua hormati, muliakan mereka. InsyaAllah Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kemuliaan kepada kita. Orang tua dari dulu mereka sudah mendidik kita, diberikan makanan yang terbaik kepada kita. Di waktu kita kecil, orang tua bahkan sampai berbohong kepada kita. Dia tak suka makanan yang kita suka, padahal ternyata orang tua sangat menginginkan makanan itu. Tapi ketika kita mau makanan itu, makanlah nak, ibu tak suka. Ambillah nak, ayah tak suka. Padahal makanan itu ternyata makanan yang paling ditunggu-tunggu oleh orang tua kita. Namun karena kita yang suka, karena kita yang mau, orang tua kita mengalah. Tapi hari ini hadirin kaum muslimin, kita tega melantarkan, kita tega tak berbakti kepada orang tua kita. Maka baktilah kepada mereka, Allah berikan kebahagiaan kepada kita. Kita lihat hari ini, kita yang semakin gagah, kita yang semakin kuat, kita yang semakin gagah. Namun hari demi hari orang tua kita semakin lemah. Yang kulitnya mulai kendur, rambutnya mulai putih, pendengarannya mulai berkurang, langkah kakinya pun mulai tak kuat lagi. Di saat itulah kita dianjurkan, di saat itulah kita mesti berbakti kepada kedua orang tua kita. Senangkan mereka, doakan mereka. Maka hari ini ada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, doakan mereka agar Allah tempatkan di tempat yang mulia. Mereka tak bisa lagi seperti kita hari ini, solat Jumat bersama-sama, melakukan infak sedekah, beribadah dan lain sebagainya. Mereka tak bisa lagi melakukannya. Namun masih ada yang mengalir kepada mereka, yakni doa anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Doakan orang tua kita, karena Allah Subhanahu wa taala tak menginginkan ada jarak antara kita dan orang tua. Bagi hari ini orang tua kita yang masih hidup, yang masih berada bersama kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, dan Allah berikan kebaikan kepada kita dalam menjaga, dalam berbakti kepada orang tua kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan juga kesehatan, keberkahan dan istiqamah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua kita, sehingga kita selamat dalam menjalankan kehidupan ini. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sekali lagi khatib mengajak, menghimbau kepada kita semua, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, mari selalu kita bahagiakan orang tua kita, ayah, ibu kita bahagiakan mereka, kita muliakan mereka. Karena mungkin berkat doa mereka lah kita sampai hari ini mendapatkan kebahagiaan. Karena jerih payah mereka lah, karena keringat mereka lah, hari ini kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Karena doa mereka lah, karena usaha mereka lah, karena kekuatan mereka lah, karena kasih sayang mereka lah, hari ini kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka doakan, berbakti kepada orang tua
agar Allah berikan kebaikan dalam hidup dan kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.